Shalom Bapak Mama Bapak Saudara dan semua, senang kota masih bisa ketemu lagi dalam acara Mari Kasih Segar Hati di channel YouTube YKB Bahasa Kupang. Nah, sebelum kotong baca Tuhan pun firman dan kotong sama-sama renungkan ini firman, mari kotong berdoa dan minta Roh Kudus pimpin sang kotong. Kotong berdoa. Allah Bapa di surga, kotong bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih diberikan. Kasih kotong untuk bisa berkumpul dan sama-sama mau baca dan renungkan Tuhan pun firman. Kotong mohon Roh Kudus senantiasa menolong kotong dengan hikmat yang berasal daripadamu, supaya kotong bisa dibawa kepada pengertian yang sempurna dan dimampukan untuk melakukan dalam kotong pun hidup setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kotong sudah berdoa. Amin. Bapak Mama, Bapak Saudara dan semua, kotong pun judul renungan ini hari yang kita ambil dari buku renungan Wasiat Kekal. Di pun judul Bye Bye FOMO. Ini didasarkan pada bacaan kitab Mazmur pasal 81 dan ayat yang akan jadi kotong pun inti dari ini renungan adalah ayat yang ke-10 yang dibunyi begini. Jang ada ilah lain di antara bosong dan lu jang tondo ko sembah itu ilah asing. Demikian Tuhan pun firman. Bapak Saudara dan semua, FOMO, fear of missing out, ini adalah satu istilah yang sekarang lagi tenar dan orang pakai di mana-mana. FOMO itu dimakna rasa takut ketinggalan satu hal yang bagus dan baru, sampai orang bisa paksa diri untuk dapat itu barang yang sebenarnya sonde pentinju, karena itu bukan kebutuhan utama. Contohnya orang mau beli barang baru yang lagi viral, biarpun mesti terjerat pinjaman online dong. Nah, Mazmur yang kotong baca ini kesetunjuk sang kotong kalau orang Israel juga suka takut ketinggalan. Bahkan dong cuma sama ke bangsa lain dong. Sampai dong juga rela sembah itu ilah-ilah asing. Persis ke bangsa lain dong. Padahal dong pemata sulia dan jelas bahwa Allah Yakub yang subawa dong keluar dari Mesir. Karena itu seharusnya Allah yang mesti dong puji dan sembah sah. Bukan itu ilah-ilah asing dong. Tapi Israel FOMO. Dong gampang sekali terpengaruh atau ikut-ikut arus. Sonde ada pendirian sedikit juga. Dan juga sonde bisa pegang komitmen. Makanya Tuhan Allah kasih ingat dong. Bilang jangan ada ilah lain di dalam numpung hidup. Dong harus tetap setia di Tuhan sah. Kalau dong setia baru dong bisa hidup dengan damai dan sejahtera. Bapak Saudara dong. Ilah-ilah modern sekarang ini juga dong muncul dengan banyak model dan rupa. Dong pakai banyak cara dan bentuk untuk jerat sang kotong manusia. Sama ke dong pakai kekuasaan, harta, atau uang, dan bahkan tawaran untuk bikin orang cepat terkenal dan tenar. Nah, banyak orang suka kok sampai berebut kejar itu semua, toh. FOMO yang kendalikan sandong. Terus jadi orang yang perakus harta dan suka hidup foya-foya sah. Yang dong anggap bisa bikin dong hidup bahagia. Akhirnya dong hati nurani yang jujur itu dong anggap uang. Bapak Saudara semua, pilihan untuk hidup takut dan hormat kepada Tuhan itu jalan yang paling baik, dan itu cara yang paling benar untuk tinggal itu FOMO. Amin. Kotong berdoa. Tuhan yang baik, kotong bersyukur dan berterima kasih untuk Tuhan pemfirman yang suka ingat kotong untuk selalu berhati-hati dengan FOMO dan berbagai tawaran dunia yang hendak menjerat kotong supaya jauh daripada Tuhan. Biarlah firman yang telah kotong baca dan renungkan ini terus mendorong kotong untuk selalu ingat Tuhan pembaik. Selalu ingat Tuhan punya kasih dan pengampunan yang sudah kotong terima dalam kotong hidup. Supaya kotong terus menjalani hidup dengan penuh syukur, hidup dalam ketaatan, kesetiaan sebagai bentuk kotong menghargai dan menghormati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kotong berdoa. Amin. Demikian kotong perenungan ini hari. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada semua orang lain dong. Karena dengan begitu, Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua justru ambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil. Tuhan Yesus memberkati kotong semua.